Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mata pelajaran administrasi transaksi kita kali ini sudah mencapai pada pertemuan ke-13. Berarti untuk semester ini kita sudah melalui 4 pertemuan ya. Kompetensi dasar yang akan kita selesaikan pada materi kali ini adalah menerapkan prosedur pencatatan transaksi bukti penerimaan kas dan membuat catatan transaksi pada bukti-bukti penerimaan kas. Sebenarnya materi-materi pada bab ini cukup sedikit, namun kita akan membaginya pada beberapa video. Jadi mungkin besok atau lusa video berikutnya akan kita selesaikan materi dengan KD yang sama. Namun pada materi kali ini kita lebih berfokus pada pengelolaan dana. Sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa itu kas. Untuk mengetahui tentang pengolahan dana kas, yang pertama yaitu pengertian kas. Kas adalah uang yang dimiliki perusahaan yang tersedia dan bebas digunakan untuk keperluan perusahaan. Kas merupakan alat penukaran yang dijadikan dasar pengukuran dalam akuntansi. Bagi perusahaan, kas merupakan aset yang paling likuid di antara aset-aset lainnya dan diletakkan paling atas dalam neraca perusahaan. Motif perusahaan memiliki uang kas antara lain dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu motif transaksi atau transaction motif. Artinya, kas diperlukan untuk memenuhi pembayaran-pembayaran yang timbul dari kegiatan bisnis. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Artinya, kas digunakan sebagai simpanan atau cadangan apabila terjadi kebutuhan pembayaran kas yang tidak terduga. Yang ketiga yaitu motif spekulasi atau spekulatif motif. Artinya, kas diperlukan untuk melakukan transaksi spekulasi agar mendapat keuntungan jika ada peluang jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu motif kompensasi atau compensating balance. Artinya, saldo kas harus ditahan untuk mengkompensasi jasa atau pinjaman yang diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya, golongan kas. Aset perusahaan yang tergolong sebagai kas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah uang tunai. Yang kedua, uang simpanan di bank dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk giro. Yang ketiga, cek yang diterima dari pihak lain. Yang keempat, cek perjalanan, yaitu cek yang dikeluarkan oleh suatu bank untuk melayani nasabah yang melakukan perjalanan jauh. Yang kelima, cek kasir, yaitu cek yang dibuat dan ditandatangani oleh suatu bank serta dapat ditarik melalui bank itu sendiri. Yang terakhir atau yang keenam yaitu wesel post yang sifatnya dapat segera dijadikan uang tunai. Selanjutnya yaitu pengendalian kas. Pengendalian kas di sini dibagi menjadi 2, yaitu penggunaan rekening bank dan pemeriksaan kas. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pemeriksaan kas terlebih dahulu. Mohon maaf, maksud saya yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah penggunaan rekening bank.
Penggunaan rekening bank sangat efektif terutama dalam penunjang pengendalian atas kas. Perusahaan dapat mengamankan kas dengan cara menyimpannya di bank. Pemanfaatan rekening bank dapat mengurangi jumlah uang kas yang harus dibawa sekaligus memperkecil resiko terjadinya kehilangan. Rekening bank yang memungkinkan pencatatan berganda atas keseluruhan transaksi perusahaan yang melalui bank karena transaksi dicatat oleh perusahaan dan juga sekaligus bank. Hubungan antara deposan dan bank adalah hubungan timbal balik. Penyetoran uang ke bank oleh deposan berarti menambah kewajiban bagi bank. Sebaliknya, penarikan uang dari bank oleh deposan berarti mengurangi kewajiban bank. Jumlah saldo uang kas deposan yang ada di bank secara terus-menerus harus dicocokkan antara catatan perusahaan dan catatan bank. Kegiatan yang harus dipahami tentang rekening di bank antara lain sebagai berikut. Jadi pencocokan antara saldo uang kas di bank dan perusahaan itu kalau di akuntansi biasanya disebut dengan rekonsiliasi. Jadi kita kembali ke materi ya. Kegiatan yang harus dipahami tentang rekening di bank antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan rekening. Dalam membuka rekening di bank, pemohon atau perorangan harus mengisi formulir permohonan pembukaan yang telah disediakan bank. Yang kedua, penyetoran ke bank. Dalam perusahaan yang menerapkan prinsip pengendalian internal yang baik, seluruh penerimaan kas harus disetor ke bank. Slip setoran yang asli setelah dicap oleh bank diberikan kepada nasabah untuk dibukukan oleh perusahaan. Sedangkan lembar lainnya digunakan untuk pembukuan oleh bank. Setoran ke bank terdiri dari uang tunai maupun cek yang diterima dari debitur perusahaan. Penyetoran ke bank dapat juga dilakukan langsung oleh para debitur rekening giro perusahaan. Kopi setoran bank dikirimkan debitur ke perusahaan yang akan digunakan sebagai dasar untuk mencatat penerimaan kas dari debitur. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembayaran dengan menggunakan cek. Cek hendaknya bernomor urut tercetak dan ditandatangani oleh orang yang mendapat kewenangan untuk menandatangani cek. Yang keempat yaitu beban administrasi bank dan bunga. Bank membebani pemegang giro biaya untuk pengelolaan giro yang disebut beban administrasi bank. Selanjutnya, yang terakhir pada penggunaan rekening bank yaitu transfer dana elektronik atau TDI. Pemindahan dana dari suatu pihak kepada pihak lain tidak selalu menggunakan media kertas seperti ketika mengirimkan uang ke pemasok. Pengirim uang harus terlebih dahulu datang ke bank dengan mengisi formulir pengiriman uang. Namun saat ini dengan memanfaatkan teknologi seperti telepon, telegram, komputer, satelit, dan peralatan elektronik lainnya dapat dengan mudah digunakan untuk memindah dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kas. Pemeriksaan internal terhadap kas yang dilakukan secara tiba-tiba merupakan kegiatan dari sistem pengawasan kas. Pemeriksaan kas dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengadakan verifikasi terhadap catatan dan cek yang terkait dengan pengelolaan kas dalam periode tertentu. Yang kedua, mengadakan pemeriksaan kas secara fisik dengan cara menghitung uang tunai dan surat-surat yang mempunyai sifat seperti kas. Dan yang terakhir yaitu bagi perusahaan yang menyetor semua uang yang diterima ke bank dan semua pengeluaran menggunakan cek, saldo kas menurut catatan perusahaan harus sama dengan saldo kas menurut laporan dan bank. Ini ya yang dimaksud dengan rekonsiliasi, pencocokan antara catatan perusahaan dan catatan dari pihak bank. Ya, jadi materi kita hanya sampai dari situ. Mungkin besok akan saya ulangi sedikit dan lanjut materi selanjutnya. Karena materi kita sedikit tidak terlalu banyak. Jadi saya akhiri dari sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.